Terkait dengan warga Tidore yang meninggal di Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tidore Kepulauan menggelar jumpa pers pada Sabtu 11 April 2020 di ruang protokol dan komunikasi pimpinan kantor Wali Kota Tidore. Pasien sendiri diketahui memiliki penyakit bawaan, diabetes juga gula darah, serta hasil ronsen juga menunjukkan adanya pembesaran terhadap jantung. Jadi keluarga juga sudah setuju kalau ada yang beredar di masyarakat bahwa kami tidak melakukan pemakaman normal, tidak ya, karena memang tidak bisa dimandikan, kami tayamumkan, kemudian dikafankan oleh siapa, pegawai SARA yang kemudian datang. Di rumah sakit juga ada pegawai yang mendalami agama dan tersebut menyolatkan di dalam dengan APD lengkap. Kemudian ada juga info bahwa keluarga tidak lihat, tidak benar, karena walaupun APD-nya kemarin itu kami sudah keterbatasan sekali, yang harganya satu APD itu ada yang sampai 2 juta, tetap kami pakaikan ke suaminya agar bisa melihat istrinya. Prosesnya memang lama. Jadi almarhum ini sempat di rapid test satu kali, hasilnya adalah non-reaktif. Anaknya pun yang melakukan perjalanan baru tiba dari Bandung juga melakukan rapid test, hasilnya non-reaktif. Sudah berapa kali untuk anaknya? Untuk anaknya baru 1 kali. Dari dinas sudah mendata keluarga-keluarga yang kontak di isolasi mandiri, kemudian sudah dijadwalkan untuk rapid test yang kedua. Itu tindakan pencegahan. Dokter tadi sampaikan bahwa gejala dari almarhum ini kan ada asma, kemudian sesak paru, kemudian juga ada riwayat penyakit bawaannya itu adalah diabetes gula. Nah, ini juga kaitannya erat dengan gejala corona COVID-19 ini. Pneumonia. Nah, antisipasi pencegahannya apa, dokter? Selain pemakaman dari almarhum yang menggunakan SOP untuk pasien positif corona, kemudian untuk keluarganya, anaknya baru 1 kali rapid test, juga di anggota keluarga yang di rumah itu apa nanti mereka dibiarkan untuk isolasi mandiri, ataukah dari gugus tugas juga mengambil langkah anggota keluarga ini kemudian dibawa ke karantina, tempat karantina disiapkan oleh pemerintah daerah 3 tempat itu untuk dilakukan isolasi secara terpisah, tidak di rumah, dokter. Ya, jadi kalau dari kami di rumah sakit tindakan pencegahan pada pasien, dari awal semua pasien yang masuk di rumah sakit bergejala pernapasan harus melewati screening. Jadi ketika dari awal masuk di UGD sudah langsung dipindahkan ke isolasi dengan gejala-gejala tersebut sampai pada pemakaman. Itu tindakan pencegahan untuk pasien. Kemudian untuk keluarga tindakan pencegahannya tadi di rapid test, sampai sekarang keputusannya dari dinas bahwa masih isolasi mandiri di rumah. Baik. Kalau tenaga medis atau perawat yang tangani pasien selama ini sekarang dilakukan langkah pencegahannya berapa, dokter? Ya, tenaga medis dari awal di screening di awal sudah menggunakan APD lengkap. Dengan keterbatasannya tetap kami harus pakaikan, tidak boleh mengabaikan keselamatan petugas. Jadi dari awal sudah diantisipasi, tidak harus lengkap pakai periksa pasien ini. Dan proses pemakamannya sekali lagi penegasannya, dokter, pihak keluarga sudah menyetujui prosedurnya, dokter ya? Ya, sudah menyetujui, yaitu suaminya sendiri. Baik, Dokter Rizal, terima kasih atas waktunya. Pendengar, demikian Direktur Rumah Sakit Daerah Tidore, Dr. Farizal Marasalusi, terkait penjelasannya tentang status 1 warga di Kota Tidore Kepulauan yang meninggal pada hari Jumat sore kemarin, sempat juga dirawat di Rumah Sakit Daerah. Kemudian proses pemakamannya berdasarkan kesepakatan atau izin dari keluarga almarhum, suaminya langsung, sehingga proses pemakamannya ini menggunakan SOP seperti pasien positif corona, karena sebagai langkah pencegahan, langkah antisipatif terhadap hal-hal yang mungkin akan timbul karena gejala juga setelah dilakukan tes oleh dokter ahli di rumah sakit daerah tentang kondisi pasien, sehingga langkah ini kemudian diambil, tapi juga tetap mengikuti prosedurnya dan diizinkan oleh keluarga. Jadi kami informasikan kepada Anda, pendengar dan masyarakat umumnya
yang mungkin juga mendapatkan informasi dan telah menyebarkan informasi melalui media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, yang tentu kita sama-sama juga mengharapkan agar kondisi untuk penyebaran COVID di wilayah Provinsi Maluku Utara ini segera berakhir, dan kami harapkan juga untuk masyarakat, para pendengar, tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya, untuk bersama-sama dengan pemerintah kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Maluku Utara. Demikian, Klekia Samsudin. Pihak rumah sakit sendiri menelusuri riwayat perjalanan pasien yang tak pernah melakukan perjalanan keluar daerah yang terpapar virus corona COVID-19. Namun, salah satu anaknya yang kuliah di Kota Bandung, Jawa Barat, baru saja mudik ke Tidore beberapa hari yang lalu. Rapid test itu idealnya ambil 2 kali. Biasanya hari ke-7 dia datang, dan 10 hari sesudah ambil pertama. Dia ini ambil dia ini di hari ke-10. Itu pun dia negatif. Bukan berarti dia negatif itu bukan dia tidak sakit itu. Nanti kita tunggu lagi. Hari ke-10, 10 hari setelah ambil, kita tes. Kalau kita tes dia positif, berarti dia lebih dekat karena ada anaknya yang menularkan ke ibunya. Dari Tidore, Al mengabarkan.